Kesehatan mental bukan hanya sekedar istilah, bukan pula tren yang datang. Kesehatan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan hidup kita. WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai suatu kondisi sejahtera individu dalam menyadari kemampuan diri dan mampu mengatasi tekanan serta stres dalam kehidupan sehari-hari. Sekitar 70% tuh di sini tuh kasusnya kasus gangguan. Masa remaja adalah masa yang unik dan masa pencarian jati diri yang penuh tekanan. Apa yang membuat mereka hingga seperti ini? Menurut saya yang paling berpengaruh itu ada 3, ada tekanan akademik untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, terus juga keuangan sama keadaan sosial dalam circle pertemanan gitu. Paling mempengaruhi ya mungkin tugas sih. Itu biasanya berawal dari ekspektasi dirinya sendiri maupun ekspektasi masyarakat. Beban akademik, tekanan keluarga, masalah finansial, hingga stigma negatif masyarakat. Hal tersebut bisa menjadi beban yang membentuk kabut hitam dalam pikiran. Sebanyak 48% mahasiswa menyebutkan beban akademik sebagai penyebab utama. Kemudian 21% dari hubungan sosial, 19% dari masalah finansial, dan 12% lainnya karena beban keluarga. Ngobrol sama teman gitu, terus bisa juga dengan tidur itu paling efektif menurut saya. Yang jelas siapin waktu mungkin sehari itu buat benar-benar refreshing dan self reward setelah kegiatan padat yang sudah kita lakukan sebagai mahasiswa. Untuk saya sendiri, saya biasanya tidur ya, atau scroll TikTok, atau mencari hiburan-hiburan yang lain. Kalau saya pribadi, saya bisa rehat sejenak dari tugas-tugas atau pemicu stres lain yang saya dapatkan. Kemudian biasanya juga cerita ke teman seperti yang saya bilang tadi. Cerita ke teman juga bisa membantu untuk meredakan stres kita. Terus habis itu biasanya makan atau jalan-jalan, sekedar jalan-jalan aja biar lihat situasi di luar. Biasanya kita kan ngerjain di kos atau di mana. Itu juga bisa kita untuk jalan-jalan keluar atau kita ajak teman kita untuk ayo dong nugas bareng gitu. Terus yang terakhir biasanya adakan self reward. Nah, jadi habis kerjain tugas gitu ya, kita bisa self reward. Kalau saya sendiri biasanya nonton film karena tugasnya udah selesai, jadi ya kita bisa lebih bisa lebih enjoy lah untuk nonton filmnya tanpa diburu tugas. Berdasarkan survei kami terhadap 67 mahasiswa, hampir 75% mahasiswa memilih tidur, mendengarkan musik, atau menonton hiburan sebagai pelarian. 23% memilih berbicara pada teman dan berolahraga. Namun, hanya 2% yang mencari bantuan profesional. Mengapa begitu sedikit yang pergi mencari bantuan profesional? Untuk saya sendiri, saya sedikit tidak nyaman ya untuk memberitahu tentang apa yang saya rasakan gitu, tentang kesehatan mental juga kepada orang lain. Aku mungkin nggak bakal nyaman kalau bicara ini tuh sama dosen atau itu. Aku bakal keep sendiri. Kayaknya saya belum pernah mencoba itu, tapi kalau untuk teman itu sangat penting karena kan kita juga perlu komunikasi sama teman kan. Jadi kayak sebuah cara untuk menghilangkan rasa stres kita gitu. Untuk berbicara masalah kesehatan mental sendiri, saya sejauh ini nyaman, tapi lebih nyaman pada teman yang sebaya atau teman-teman saya yang lain. Perasaan tidak mampu, rasa tertinggal, bisa dialami oleh siapapun. Dan dampaknya tidak hanya mempengaruhi emosi, tetapi juga mengganggu proses belajar akademik secara keseluruhan. Ada yang dari keluarga ada yang masalah adaptasi, ada yang masalah pasangan, ada yang kesulitan sama perkuliahan kayak gitu. Macam-macam, di semua ada. Cuman umumnya kalau di semester 1 itu biasanya bermasalah di adaptasi. Biasanya di entah adaptasi, entah kaget. Jadi yang kalau anak ITS ya, kalau di ITS itu kan kebanyakan mereka itu berasal dari daerah-daerah atau dari kota-kota yang di sekolahnya tuh mereka menjadi anak yang paling pinter, paling ini. Nah, ketika di sini jadi
biasa aja. Dalam arti apa, di sini banyak yang paling pintar sehingga jadi biasa aja. Itu yang sering jadi problem kayak gitu. Kemudian ada juga yang dia suka nih jurusannya, tapi kan sukanya ini cuma tahu kulitnya doang. Nah pas sudah masuk ternyata sangat-sangat sulit kayak gitu. Itu biasanya di awal-awal anak-anak maba biasanya itu. Nah kalau di pertengahan tuh biasanya udah mulai ada drama pertemanan lah, yang sama pasangan lah, macem-macem gitu. Di akhir tuh biasanya masalah TA kayak gitu. Umumnya itu. Ada yang normalnya dalam taraf normal itu ya ada problem, konseling, selesai, udah. Ada juga yang normal bermasalah dalam masih normal tapi udah mulai bermasalah dalam arti udah mulai sudah susah kuliahnya, udah mulai hilang-hilangan kayak gitu. Ada juga sampai ke tahap depresi atau gangguan yang lain kayak gitu ada. Kayak gitu sekitar 70% tuh di sini tuh kasusnya kasus gangguan. Solusinya ya bicara tentang problemnya kan otomatis. Kalau problemnya di akademik ya kita fokus bagaimana cara menyelesaikannya. Tergantung sumbernya sih Mbak kayak gitu. Cuman secara umum kalau pasien-pasien gangguan tuh biasanya kami rujuk kemudian ke sini juga jadi double penanganan kayak gitu. Ke psikiater iya, ke psikolog iya. Idealnya sih iya, karena kebetulan di sini tuh kan gak cuma mahasiswa ITS ya, ada banyak mahasiswa umum yang salah satunya UPN tuh ada beberapa yang kesini kayak gitu. Jadi kalau ditanya perlu nggak sih, idealnya iya kayak gitu. Karena apa, biar setiap kampus tuh punya wadah kan kayak gitu.